Halo Sobat Jeep TV. Sekarang kita sedang sama legendnya Overland Indonesia. Overland. Dengan Pak Hoke. Oke. Pak Hoke, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Nah, Pak Hoke, teman-teman nih pasti udah banyak yang tahu tentang Pak Hoke ya. Iya. Terus tapi mungkin belum banyak yang tahu Pak Hoke mulai perjalanannya gimana dari awal sampai kenapa akhirnya jadi patokannya. Jadi ketagihan. Iya, jadi ketagihan dan jadi trendsetternya kalau menurut gua pribadi. Jalan-jalan iya. pakai mobil ya. Jadi kalau kita tarik mundur, kenapa kok saya suka jalan itu karena waktu historical itu waktu saya kelas 6 SD. Saya kan tinggal di kota kecil di Temanggung. Oke. Nah, kalau mau sekolah itu saya ke Semarang. Jadi kan Semarang Temanggung itu 70 km. Tapi waktu itu kendaraan kan belum seramai sekarang ya. Jadi masih kendaraannya juga tahunnya masih lama. Itu tahun 60-an itu. Tahun 60-an. Ya, 67, 68. Jadi kebetulan ayah saya itu kan pengusaha truk juga. Nah, akhirnya saya angkutan gitu ya. Akhirnya saya ngikut kadang-kadang. Jadi saya masih ingat tuh waktu mau naik di Gombel, Semarang. Ya, kan Itu selalu tanjakan, selalu penelengnya tuh turun. Nah, saya duduk di tengah tuh saya selalu pegangin terus gitu loh. Ya. Dan itu bertahun-tahun, traveling itu bertahun-tahun gitu loh. Jadi buat saya ini beda sama anak sekarang. Kecil mau makan ke mall gitu. Kalau dulu kita mau makan enak mesti ke Jogja, kalau enggak ke Magelang. Ya kita mau beli buku aja mesti ke kota yang lebih gede gitu kan, sekalian jalan-jalan gitu kan. Jadi ya saya memang dididik dari kecil itu wirawiri gitu loh. Bahkan waktu ayah saya itu kalau saya nemenin saya ngantuk, ayah saya selalu ada triknya, suruh ngitung kilometer. Habis kilometernya berapa, tanda-tanda lalu lintas, ada gambar masjid, gambar orang nyabrang, gambar apa itu saya udah hafal. Karena anak kecil kan dikasih tebak-tebakan kan langsung merhatiin, jadi nggak ngantuk gitu. Bahkan saya masih inget tuh pakai Fiat 500 itu nggak ada AC kan, embun. Nah, saya dikasih waktu itu sapu tangan, belum ada tisu. Pakai sapu tangan gitu ya. Pokoknya dibuat kesibukan gitu. Nah, itu awal mulanya kayak begitu. Nah, terus akan berlanjut. Akhirnya kalau liburan tuh saya sering naik mobil aja. Nah, saya pernah sekolah di Australia waktu 7 tahun saya di sana. Nah, itu kalau orang-orang pada pergi ke daerah-daerah kota-kota besar, ke shopping, kemana, saya enggak. Saya naik mobil, tahu-tahu kayak Sydney, Melbourne tuh saya PP. Padahal itu 1.800 kilo. Berangkat pagi, iya, cuman makan, pulang lagi. Karena saya fun nyetirnya itu. Gitu loh. Akhirnya suka nyetir. Waktu pulang, nah saya waktu tol belum ada, saya selalu 2 bulan sekali pulang Temanggung. Lewat Pantura itu. Ya, Pantura itu banyak becak, banyak sepeda, banyak apa. Memang saya dilatih begitu. Nah, akhirnya saya bekerja terus, akhirnya saya punya satu rencana obsesi bahwa nanti kalau pensiun saya mau ngapain. Orang-orang kan pada ntar kalau pensiun mau ini, mau bisnis sama, saya enggak. Saya pengen ngeliling dunia pakai mobil gitu loh. Memang itu sesuatu yang tidak memungkinkan waktu itu kan. Karena apalagi orang-orang zaman tahun 90-an itu kan, masa mungkin sih kamu keliling dunia orang naik pesawat aja juga kita takut kan, gini-gini kan. Ya tapi akhirnya dream akhirnya jadi kenyataan gitu loh. Nah pas saya masuk ke umur 59 itu saya memutuskan bahwa saya harus pergi. Bahkan itu saya nggak persiapan, mobilnya juga saya nggak ganti slow breaker, nggak apa, pokoknya koper saya urus surat. Jadi saya bilang sama istri saya besok saya mau ke Thailand. Naik apa? Naik mobil. Akhirnya kejadian gitu. Nah 2 minggu sebelum saya berangkat itu teman saya datang, kamu mau kemana? Mau ke Thailand. Saya ikut. Ya, tapi kamu bawa mobil sendiri. Akhirnya teman saya beli VX tuh, mendadak tuh beli VX langsung kasih stiker, kasih apa, langsung berangkat bareng gitu. Nah, pertama saya juga merasa antara bingung, antara takut, antara exciting, campur aduk gitu loh. Tapi saya berpikir orang hidup kalau kita nggak lakonin ya, nggak dijalanin, itu pasti nggak tahu suka dukanya gitu. Saya jalanin aja. Oke. Nah pertama ya itu saya ke Thailand ya. Itu di tahun berapa tahu Kak? Itu tahun 2014 tanggal tepatnya itu kalau nggak salah tanggal Mei kok. Mei tanggal 14 lah 2014. Pertama saya ke Malaysia dulu, mobilnya tak kapalin ke Port Klang. Keliling-keliling masuk Thailand. Dari Thailand saya keliling-keliling, saya iseng saya ke Kamboja.
Ya, ke Kamboja pun juga saya nyasar, nggak lewat jalan Poipet yang resmi, saya lewat belakang. Yang GPS nggak jalan semua. Pokoknya saya udah dilatih dulu sampai nyebrang sungai Mekong itu saya pakai ini, nggak pakai jembatan, tapi pakai kayak getek gitulah. Nah, akhirnya tambah adrenalinnya tambah nagih. Wah, kepingin jauh lagi. Akhirnya saya dari situ saya ke Laos. Nah, begitu Laos, saya kepingin ke China. Nggak bisa. Jadi ternyata untuk ke China itu kita harus bayar guide. Guide-nya mahal sekali. Nah, akhirnya saya ke teman saya Malaysia, saya bilang ada nggak grup yang kepingin yang lagi mau trans China. Kebetulan ada grup kira-kira 14 mobil kalau nggak salah. Saya ikut di dalamnya. Apa tuh Pak nama grup perjalanan? Itu World Explorer. World Ya, Explorer. itu dia mau ke Rusia, ke Vladivostok, nyebrang China. Saya nebeng, Cinanya aja nebeng. Akhirnya saya bayar tuh cukup mahal. 28 hari saya dengan kebetulan istri saya ajak karena itu China itu kan sesuatu yang nyaman gitu loh. Tidak ada tantangan apa. Kalau di daerah lain kan memang blusuan lah ya. Nah, akhirnya istri saya ikut, 2 orang tuh saya di-charge kalau nggak salah 14.000 US tuh. 14.000 cukup mahal tuh, hampir 200 juta lah ya. Itu belum termasuk solar, tapi sudah termasuk makan dan hotel full selama 28 hari ya. Jadi kayak ada paket gitu kan? Ya, paket. Oke, enggak apa-apa ikut. Nah, begitu masuk itu saya mobil di-care, cek semua. Terus saya harus bikin SIM China, STNK juga diganti nomor platnya. Pokoknya semua itu ID kita dihilangkan gitu loh. Dan orangnya yang ngawal itu di depan pakai mobil. Sebab saya perginya rame-rame, kalau pergi sendiri orangnya harus ikut saya gitu loh. Nah, tapi karena rame-rame ya udah dikawal selama 28 hari. Nah, itu udah pakai G-Class atau belum? belum? Ini semua saya nggak pakai G-Class, ini hanya khusus dipakai di lokalan. Gitu. Kenapa? Nah, ini saya nyimbang sedikit. Kenapa saya tidak pakai G-Class? Tadinya saya mau pakai G-Class, tapi informasi dari luar negeri bilang kalau pakai G-Class hati-hati. Karena ini jadi makanan empuk orang-orang ini perampok. Karena ini mobil ini sering dicuri orang. Dicuri, pretelin gitu. Nah, kenapa pakai VX? Enggak, karena VX itu kan banyak dipakai UN ya, di negara-negara perang. Jadi mobil kacangan lah, mobil nggak laku lah, mobil buang-buang banyak, orang nggak mau. Spare partnya banyak. Di setiap negara ada ya. Saya pakai itu. Nah, terus sampai sekarang pakai VX. Nah, setelah mereka sampai di bordernya Mongolia, ya kita say bye-bye lah, karena saya bayarnya sampai border aja. Mereka ngurusin saya nyebrang pun nggak mau, karena memang saklek bayarnya sampai itu. Ya udah nggak apa-apa. Saya ngurus sendiri. Sampai di Mongol ketemu grup lagi mereka. Saya sendirian, mereka bareng. Ya, say hello aja. Udah terus. Nah, sejak itu saya di Mongol cukup lama. Hampir 1 bulan saya kecelakaan itu kan. Akhirnya mobilnya harus di Mongol 10 bulan. Ya. Dari situ baru saya neruskan perjalanan lagi ke Rusia. Rusia baru masuk ke Eropa Timur. Eropa Timur saya masuk ke... Eropa Timur itu terkenal dengan namanya Baltik ya. Dari Estonia, Czech Republic segala macam itu, terus saya masuk ke Balkan, ya Sarajevo, Kroasia, Bosnia, Montenegro itu yang jajahan USSR dulu. Nah, dari situ baru saya turun lagi ke Maroko, Senegal gitu. Nah, jadi itu saya udah hubung-hubung semua, udah saya jelajahin semua gitu. Total berapa hari perjalanan tuh? Wah, itu lama, itu sampai dengan kecelakaannya, repair segala macam hampir 3 tahun itu. 3 tahun? Iya. Ya, karena cukup lama, kilometernya mungkin 80.000 kilo. Saya ngabisin solar udah hampir 16 ton. Gitu loh. Nah, itu solarnya mahal memang, 1 euro 15.000 seliter, 1/3. Ya. Ya 16 ton kalau 1 euro kan kira-kira ya 16.000 euro ya, kurang lebih 200-300 juta juga gitu. Tapi 3 tahun. Nah, tidurnya kita bukan bintang hotel berbintang, kalau nggak Airbnb ya kita homestay atau tidur di mobil gitu. Karena saya memang tujuan saya ini bukan untuk ke kota-kota besar, tapi saya mengeksplor tiap negara itu kan punya salah satu keistimewaan, entah culture-nya, entah penduduknya, entah makanannya, entah landscape-nya. Nah, itu saya explore satu gitu. Jadi saya betul-betul nikmatin gitu. Nikmatin semua. Nah,
setelah tahun pertama, tahun kedua, jadi akhirnya sudah terbiasa gitu loh. Jadi rasanya udah ketagihan kalau nggak pergi ini, rasanya ada sesuatu yang ketinggalan gitu loh. Oh gitu. Ketinggalannya itu karena apa? Keresahannya situasi di luar ini kok meninggalkan saya gitu loh. Ya. Ada apa lagi sih yang gue bisa lihat? Jadi kayak ketarik gitu loh. Nah, terus saya berpikir, saya orang Indonesia, saya merasa bangga bahwa negara saya ini ternyata lebih enak juga dibandingkan negara-negara yang saya datengin. Karena di sana itu kan, ya apalagi kayak seperti di Balkan, Baltik, negara habis perang di Balkan itu ya, itu hidup susah. Ya susah, nggak kayak kita. Di kita ini, biarpun kita ini kadang-kadang sering diganggu oleh situasi politik, ekonomi, kriminal apa, tapi kita ini nyaman gitu loh. Karena semuanya itu ada kan. Nggak kalah ya, Pak? Nggak, ya jauh. Di sini itu kan apa juga ada. Yang tiga yang saya bangga di sini ada ocean, laut ya, beach, ada gunung berapi, volcano, dan rainforest. Itu yang di luar negeri itu biasanya tiga ini jarang ada gitu, kalau salah satunya doang gitu loh. Nah, terus saya berpikir, wah, saya punya negara ini lebih baik dari mereka. Tapi kenapa kok orang selalu keluar? Makanya saya waktu COVID ini kan saya berhenti nih, istirahat dulu. Istirahat dari luar negeri, ya, ke luar negeri. Tapi saya nggak tinggal diam, saya bangun camper tuh sekarang. Nah, di sini camper saya recruit banyak teman-teman ya. Saya pertama ya agak sulit ya mengajak mereka, tapi setelah mereka lihat video saya, terus saya juga selalu mengajak mereka secara nggak langsung untuk menikmatin Indonesia ini ya. Ternyata sekarang peminatnya banyak sekali, dan kebetulan memang kita kan lagi lockdown, jadi orang yang nggak kerasan di rumah ya lockdownnya di luar rumah, tapi di tempat sepi. Jadi di zone hijau lah. Kita bukan nyari lockdown di rumah, tapi lockdown di zone hijau. Kalau ya Jakarta merah ya kita keluar yang zone hijau gitu loh. Nah, jadi saya punya misi ini ya sebetulnya selain keliling dunia, sekarang saya memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar melalui teman-teman ini, teman-teman camper. Nah, yang teman-teman yang memang yang beginner yang tadinya memang hanya sebatas pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur pulang. Nah, sekarang saya coba explore untuk keliling Indonesia. Kebetulan dengan pemerintahan Jokowi sekarang ini infrastrukturnya udah mulai bagus. Jadi untuk ke Jawa aja kita nggak usah berhari-hari kan, cepat sekali gitu loh. Ke Semarang PP aja bisa gitu loh. Betul. Nah, menyambung lagi ke saya punya traveling yang around the world itu saya punya planning karena saya baru sepertiga dunia gitu loh. Padahal dunia itu kan totalnya kan ada 200 negara lebih dikit ya. Itu kurang lebih mungkin 10% yang kita nggak bisa jelajahin pakai mobil karena mengenai medannya seperti Maldives nggak mungkin. Terus ada beberapa negara di Timur Tengah itu yang masih perang kan, itu juga nggak mungkin. Gitu. Nah, saya pikir selanjutnya nih setelah pandeminya selesai, saya mau ship mobil saya. Sekarang saya parkir di Belanda. Mobilnya sedang di Belanda. Ya, saya dari situ saya akan kirim mobil itu ke Montreal, Kanada. Akan lanjut lagi, Pak? Lanjut, karena yang 2/3 kan saya harus laluin itu. Nah, dari Kanada ini planning saya akan saya naikin ke arah barat, langsung ke utara, ke Alaska. Wow. Ya, dari Alaska, saya pengen turun lagi, saya ke Amerika Utara, ke Chicago. Nah, saya kan restorer mobil klasik, ya, saya kepingin jalan Route 66, itu kan dari Chicago sampai Tucson sampai ke, kalau nggak salah sampai Meksiko gitu loh, perbatasan. Saya pengen jalanin tuh. Nah, nanti kalau udah masuk Meksiko, saya pengen naikin terus sampai Argentina, Amerika Latin situ, Amerika Selatan. Nah, situ saya mau ke situ. Nah, baru nanti setelah situ saya akan ship ke Afrika Selatan, Cape Town. Saya akan ubek-ubek situ Afrika, saya akan menuju ke Mesir, nanti dari situ kita akan masuk ke Asia Tengah. Nah, Asia Tengah mungkin saya turun ke Australia, baru balik Indonesia. Ya, target saya sih berapa tahun lagi, Pak? 10 tahun lah. Karena jauh loh.
Iya. Dari Alaska ke Argentina itu kalau bisa tembus 2 tahun aja bagus ya. Tapi dengan cara saya ya, jadi di satu kota, satu negara bisa berbulan-bulan. Bukan cuman lewat foto, bukan endurance ya, tapi explorer gitu loh. Mengeksplor, explore gitu. Jadi nggak target saya ya keliling dunia, bukan kota ke kota gitu loh. Jadi ya kerja santai. Nah, disinilah kita ini sekarang sebelum kita melakukan teman-teman seperti saya ini ya kita harus belajar juga bagaimana kita harus bisa mandiri dan tidak attach, tidak terikat. Kalau kita banyak terikat dengan sesuatu, kita sulit untuk seperti saya. Contohnya kalau kita banyak terikat oleh yang masih bekerja ya, itu saya nggak anjurkan karena harus menyelesaikan dulu tugasnya, apalagi masih punya anak kecil. Belum sekolah, belum selesai, jangan ikutin saya ya. Camper yang long short distance oke lah, tapi kalau sampai keluar, karena apa, nanti kalau putus di tengah jalan susah bawa pulang mobilnya. Jadi yang betul-betul sudah selesai, nggak ada obligation, nggak ada responsible lagi, boleh jalanin gitu. Dan itu juga kalau kita sudah berani begitu, kita jangan terlalu banyak attach itu, ntar gua punya rumah di gimana, ntar gua punya perusahaan gimana, ntar rumah saudara gua gimana, ntar istri gimana, ntar anak gimana. Jadi ada satu attachment. Nah kalau kita ada attach semua ini, kita nggak bisa langsung enak perginya. Nah memang di tempat kita ini kalau kita melihat ya, memang dari adat ketimuran ini memang sebetulnya kalau kita bicara mengenai keluarga ya, anak udah umur 18, 20, 30 aja kan masih diurusin gitu loh. Nah, kalau orang di luar kan 18 udah urusan kamu. Jadi dia sebetulnya melepaskan attachment ini. Makanya orang bule itu kan selalu lebih nekat, lebih berani. Sebenarnya nggak nekat, lebih berani dari kita, lebih gitu loh. Karena ya ada attachmentnya ini. Nah, jadi kalau mau kuncinya, kalau kita mau traveling jauh, kita jangan terlalu ada attachment. Nah, kalau masih ada attachment susah untuk meninggalkan itu semua. Jadi akhirnya 2 bulan sudah pengen pulang, 3 bulan sudah pengen. Jadi banyak yang dikangenin. Kalau ada attachment tuh banyak yang dikangenin gitu. Karena kita pergi kan temporary, bukan forever kan. Jadi ya udah, ini selesai ya balik lagi. Tapi dalam perjalanan kita nggak boleh, wah ntar gimana, banyak kekhawatiran. Ini salah satu yang menyebabkan biasanya kegagalan di situ. Gitu. Nah, kalau dari pemilihan kendaraannya Pak Oke, nah, ada kriteria khusus nggak? Jadi kalau khususnya saya ya, saya itu memilih kendaraan yang memang tidak banyak elektroniknya. Satu. Kedua, engine-nya ini kalau bisa diesel yang jangan lebih dari Euro 3. Yang masih kuno. Kalau udah Euro 6, Euro apa susah nanti. Cari bahan bakar di daerah-daerah yang minus susah. Karena di sana itu yang namanya diesel itu nggak populer seperti di Indonesia, karena sana banyak kan mobil-mobil pakai bensin. Nah, dieselnya sana itu yang banyak dijual itu udah di Euro di atas Euro 5, udah seperti sini udah kayak Pertamina Dex gitu. Nah, kalaupun ada di sana di desa-desa itu bukan seperti Euro 5, dia ada buat traktor yang 1 liternya 98 sen euro gitu loh. Nah, itu kalau VX yang saya pakai itu nggak apa-apa, tapi kalau saya pakai yang mobil yang Euro 5 pakai itu jebol, gitu kan. Jadi yang fuelnya bisa terima di semua negara, non elektronik, elektroniknya sedikit, dan mobil itu gampang direparasi, bengkel-bengkel gampang. Nah salah satunya ya VX ini, karena memang VX ini mobil handal, dipakai di seluruh dunia untuk untuk bantuan-bantuan perang, bantuan-bantuan luar negeri itu pakai mobil-mobil ini semua, didesain kayak begitu gitu. Mobilnya ada lah di setiap negara. Jadi kalau kita teman-teman yang baru pemula, jangan bilang wah saya beli mobil yang baru, merek baru enak, AC-nya dingin, matic. Nah, dan jangan yang matic, manual kalau bisa. Manual. Jadi diesel yang dalam tanda kutip kuno dan manual. Nah, Pak Oke, kan tadi Pak Oke udah bilang dari kecil udah dibiasakan perjalanan. Dari Temanggung ke Semarang gitu ya? Naik truk gitu ya? Naik truk. Nah, itu gimana Pak? Akhirnya Pak Oke bisa ngebentuk sampai sekarang nih. Gimana tipsnya sih biar bisa bikin perjalanan terus ya dari Indonesia atau sampai ke luar negeri gitu ya? Kan nggak gampang tuh Pak Oke. Nggak semua orang bisa begitu gitu.
Ya. Gimana sih gimana tuh Pak? Jadi gini kan, kita ini kalau kita sebagai manusia biasa itu biasanya kita sekolah kan sampai umur sekitar 22 lah ya. Nah, waktu kita sekolah ya kita gunakan yang sekolah yang sampai sebaik-baiknya. Saya nggak bilang harus S1, S2, S3, tapi sebaik-baiknya. Ya. Nah, setelah itu kita juga kerja kan, itu juga sebaik-baiknya. Nah, ini kan semua sudah ada time frame-nya. Dari lahir sampai 22 itu hidup dengan sekolah. Ya, ilmu kan, dapatnya kan, dia dapat knowledge kan. Nah, 22 sampai kita pensiun, itu kan kita dapat network, kita dapat know-how, dapat kerjaan. Kita harus kerja sebaik mungkin. Kita sudah melengkapi semua tanggung jawab kita. Dalam pekerjaan itu kan ada meritnya, ada punya anaknya, bahkan mungkin punya cucu, bangunin rumah, beli mobil segala macam. Itu harus dimaksimum sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya gitu loh, semaksimum. Nah, setelah itu apa? What next? Ini yang paling susah, karena kita balik lagi mau ke zero ini sebetulnya. Kalau sudah sampai peak. Ya kan, kita kan dari nol naik. Ini kan kita harus siapin lagi sebelum kita istilahnya kita meninggalkan dunia ini. Ya, kita harus apa yang kita dapat ini, kita harus sharing ke orang, dan kita harus bisa inspiring orang, kita harus bisa menggunakan sisa waktu itu. Ya kalau kita secara matematik bilang aja, kalau kita umur 60, kita bilang aja bonus lah, kita bisa kuat. Ya, bukan hidup tapi kuat, naik turun mobil, buka camper ya paling sampai umur 80 itu maksimum. Nah, di atas itu udah encok semua, mungkin udah sakit semua kan. Nah, itu kalau menurut matematik ya itu cuma 20 tahun buat saya. 20 tahun itu kalau kita 50 minggu setahun ya kurang lebih cuma 1000 minggu kan. Potong tidur tinggal 800. Itu selalu saya bilang sama teman-teman. Ya 800 minggu itu kalau kita sekarang nongkrong nggak ngapa-ngapain. Ini saya terus terang sudah rugi 100 minggu saya ini. Dihitungin. Iya, saya rugi 100 minggu, saya nggak ngapa-ngapain. Makanya saya berbuat sesuatu, yaitu membuat camping, camper, jalan-jalan. Memang saya dikatakan OTK, orang tambah gila. Tapi bukan berarti saya nantang pandemi, enggak. Tapi saya tidak mau rugi. Waktu saya ini hanya untuk duduk-duduk, nonton WA, ngurusin COVID terus. Saya nggak nantang COVID. Tetap COVID ada. Tapi saya berproduksi apa? Saya membuat ini. Menginspiring teman. Dan nikmatinya kapan? Ya ke zona hijau. Saya bukan, ayo jangan percaya. Saya percaya COVID ada. Cuman saya ke zona hijau. Dan ozon hijau itu nggak ada siapa-siapa, cuman adanya natural aja. Membangun ini saya, dan membangun tempat camper juga, tempat-tempat camping juga saya bangun gitu loh. Nah itu saya gunakan karena saya nggak mau rugi. Iya, ada 100 minggu saya hilang. Iya benar. Dari 800 loh. Sudah berapa persen coba? Lebih dari 10% hilang toh. Nah itu berarti Pak Oke dari 3 etape yang Pak Oke jalanin, itu berarti Pak Oke mulai ngejalanin overland di umur berapa tuh Pak? Saya di umur pas 59 masuk 60. Benar-benar 59 itu langsung itu tahun 2014 itu. Udah. Nah ini sekarang kan udah berjalan berapa tahun? 7 tahun kira-kira ya. Sudah 7 tahun kan? 7 tahun tapi yang 1,5 tahun ini nggak ngapa-ngapain, rugi. Tapi rugi tanda petik, saya untung. Karena camper Indonesia saya mulai bangkitkan. Nah, gitu. Iya. Nah, nih Sobat Jeep, kita kalau ngobrolin perjalanannya Pak Oke, itu nggak ada habisnya ya, Jim ya. Panjang, Pak Oke aja belum habis. Iya, masih keliling dunia. Dan kalau mau dikulik satu-satu, banyak banget. Iya. Tips-tipsnya juga banyak yang bisa kita kulik. Cuman kalau kita hajar di satu video, panjang banget tadi yang kita bilang. Jadi kita bisa di video berikutnya aja ya? Iya, kita bakal bahas Pak Oke gimana bangun mobil camper, terus ngapain aja nih gitu kan. Ngapain aja yang selama, di waktu kebuang tadi. Waktu kebuang selama 100 hari itu. Dan tipsnya nih, ya kalau teman-teman yang mau ngikutin jejaknya Pak Oke, yang mau keluar negeri juga overland, bawa mobil sendiri, nanti kita tanya ke Pak Oke langsung, apa aja sih yang mesti dipersiapkan di next video ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang cukup sekian dulu videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dinyalain loncengnya, follow IG-nya Majalah Jeep, dan tonton video berikut ya. Iya. Dan jangan lupa tonton juga video-videonya Pak Oke. Ya. Pak Oke, terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Kita ngobrol lagi. Sukses terus. Never stop overlanding. Itu ininya Pak Oke tuh. Iya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.
satu. Oke, and action. Lo apa gua? Ngomong-ngomong.